السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izzai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, tentu dengan tidak bosan-bosannya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang pantas untuk dipuji, zat yang pantas untuk dipuji. Tadi saja di saat kita buka mata kita sudah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan doa bangun tidur kita. Kemudian juga tadi di saat kita salat subuh, kita juga membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan kita membacanya minimal 17 kali sehari semalam. Kemudian juga di saat kita bangkit dari rukuk kita mengatakan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar ya orang-orang yang senantiasa memujinya. Karena di sana terkadang ada orang manusia yang berusaha di mana semua orang harus memuji dia. Gila dengan pujian, gila dengan kehormatan, tapi selama itu makhluk, maka makhluk tidak pantas untuk dipuji. Kenapa? Karena manusia atau makhluk tidak lepas dari kekurangan dan aib-aib. Allah lah zat yang pantas untuk dipuji. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dengan izinnya dan taufiknya kita bisa hadir di sini melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Tema kita pada pagi hari ini seperti yang disampaikan tadi, yaitu kiat-kiat mendapatkan kebahagiaan. Sebenarnya tema ini sering diulang dan sering disampaikan. Bahkan para ulama pun telah menulis banyak kitab tentang judul ini, baik itu menyatu di kitab dengan kitab yang lainnya atau judul terpisah. Contoh misalnya yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di menulis kitab yang judulnya Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Terjemahannya adalah kiat-kiat mendapatkan kebahagiaan. Dan juga Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di tahun 2010 ke Masjid Al-Istiqlal diterjemahkan oleh Ustaz Firanda pada saat itu dengan juga judul yang sama, yaitu Asbabus Sa'adah, sebab-sebab mendapatkan kebahagiaan. Dan luar biasa, dari dua kisah ini atau dua kitab ini punya kisah yang sangat luar biasa. Syekh Abdul Razak dengan judul kajiannya, dan juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di dengan kitabnya itu. Kita mulai dari Ustaz Firanda misalnya, Syekh Abdul Razak ini. Syekh Abdul Razak ketika ke Jakarta di Masjid Al-Istiqlal membahas judul ini, yaitu kiat-kiat mendapatkan kebahagiaan.
Kemudian itu berupa video atau audio, kemudian ditranskrip. Jadilah sebuah kitab, dan kitab ini dibawa oleh seorang dai ke Kalimantan ini katanya. Ya, ke Kalimantan ini. Tidak disebutkan jelas namanya. Dan dengan kitab itulah seorang pendeta namanya Robert masuk Islam. Dan dia ini adalah seorang misionaris di pulau kita ini yang paling besar di Indonesia ini. Jadi beliau itu masuk Islam di tahun 2011. Kemudian sampai suratnya itu 2012. Dan Ustaz Firanda merilis surat tersebut di tahun 2015. Ustaz Firanda di blog beliau atau di website beliau. Luar biasa kisahnya. Jadi dikisahkan di situ bahwasanya beliau ini adalah seorang misionaris di sebuah daerah tertentu di sini, di pulau ini. Kemudian beliau menyampaikan suatu ketika beliau galau dengan agamanya sendiri. Suatu ketika beliau bertemu dengan seorang dai dari Jawa, merantau ke sini. Dan dai ini hanya mengajarkan anak-anak ngaji saja. Di kampung itu, di pedalaman itu, mengajarkan anak-anak ngaji. Dan beliau biasanya juga punya keahlian seperti biasa kan, bekam, dan juga membawa kitab-kitab itu, kitab-kitab kecil. Di antaranya kitab yang diterjemahkan dan sudah dicetak. Itu apa? Kiat-kiat mendapatkan hidup bahagia. Datanglah dia ini, pendeta ini, bertemu dengan dia menceritakan keluh kesahnya, hanya menitipkan coba baca buku ini katanya. Coba baca buku. Dibacalah buku itu, disitulah langsung merubah mindsetnya. Yang sebelumnya benci dengan Islam menjadi cinta dengan Islam. Dan dia pun masuk Islam. Setahun buku itu ditemukan setelah meninggalkan dunia. Di buku suratnya pendeta ini menulis sebuah surat ditujukan kepada Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala, mengucapkan terima kasih karena kitab kecil itu yang dia baca dengan seksama, dengan tanpa banyak dakwah katanya, hanya membaca kitab tersebut beliau masuk Islam dan ingin bertemu dengan Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala. Dan Syekh Abdul Razak itu ada kajian kan setiap tahun biasanya belum, setiap tahun ke Indonesia, ke Istiqlal itu, dan ingin bertemu. Dan pendeta ini mengajak dai tadi sama-sama ke Jakarta tahun depannya, sudah pesan tiket dan segala macamnya itu. Qadarullah, ternyata belum sempat ketemu, pendeta ini meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia dia menulis surat. Di antara bunyi surat itu disebutkan, karena penyakit saya yang kronis, mungkin saya tidak sempat ketemu dengan Syekh katanya. Dituliskan di situ kisah perjalanan dari awalnya sampai luar biasa. Di akhirnya itu semoga surat ini sampai kepada Syekh katanya. Sebulan setelah beliau meninggal, tidak ada yang tahu bahwasannya itu surat ditujukan kepada Syekhnya. Sebulan setelah meninggal, yang menemukan surat itu adalah saudaranya yang non muslim. Di bawah tumpukan-tumpukan kitabnya ditemukan ada surat di situ. Akhirnya saya pernah ke sini di tahun 2013-18 ke sini, beliau sering sini ya. Firanda ya, sering ya. Sampailah surat itu kepada Ustaz Firanda. Ustaz Firanda memberikan kepada Syekh Abdul Razak. Bisa menerimanya, kata beliau, Syekh Abdul Razak berlinang air mata beliau. Apa intinya di sini? Betapa hidayah Allah itu bisa menyapa saja. Oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk berdakwah. Gak bisa dengan ceramah, bisa dengan yang lainnya, dengan mengajak, dengan dengan banyak cara sebenarnya. Kayak dai tadi itu hanya sebatas mengajarkan orang ngaji, tapi dengan bekam, dengan akhlaknya, kata dia, akhlaknya, tutur katanya, orang terpesona, sehingga terpesona ingin mendapatkan apa sih yang dia pelajari, kok dia hidup bahagia, padahal berapa sih pendapatannya, katanya, berapa sih. Orang bekam. Dai ini katanya hanya dibayar dengan ikan dan juga
peras. Nggak ada gaji tetap oleh anak-anak guru ngajinya itu, oleh orang tuanya. Tapi dengan akhlak yang mulia, dengan ketulusan, dia bisa melihat kok dia bahagia, kok saya enggak, katanya. Dia bisa melihat kebahagiaan dari wajah orang tersebut, padahal pendapatannya tidak seberapa dari pendeta ini. Situlah ya membaca buku-buku, Masya Allah, langsung masuk Islam. Itu kisah yang pertama dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kisah yang kedua itu Syekhnya Syekh Abdul Razak, itu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Beliau juga punya kitab namanya Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Kiat mendapatkan kebahagiaan. Kitabnya kecil juga, mungkin harganya sekitar 30-an ribu atau 40 ribu. Tidak banyak, tidak tebal. Kisahnya gimana? Jadi kisahnya itu di Inggris, di Inggris. Jadi ada sebuah perusahaan milik Arab Saudi mempekerjakan orang-orang Saudi untuk bisa menjadi wakil di negara tertentu, di antaranya Inggris. Orang Arab Saudi, tinggal di sana sudah beberapa tahun-tahun. Biasa kan tinggal di apartemen atau di hotelnya dengan mewah, semua kebutuhan ada. Kata orang ini, suatu ketika pada hari itu dia merasa jenuh sekali, bosan sekali. Dia pergi ke semua tempat yang ada di situ, dikunjungi, tidak merubah kesedihannya itu, bosan, galau. Kata orang sekarang apa ya? Galau ya, gabut ya, galau ya, seperti itulah. Ternyata masih juga tidak hilang-hilang galaunya itu, gabutnya itu. Dia pergi ke rumah tempat makan yang paling enak, yang paling mahal juga nggak hilang juga. Akhirnya dia kembali ke kamarnya, dia buka semua channel yang ada di televisi itu, bola, film, habis semuanya acara itu, nggak juga hilang stresnya itu. Bayangkan, uang ada, semuanya ada, tapi tidak bisa menghilangkan stresnya pada dia. Hanya dia dia berbahan saja di kamarnya. Kemudian tiba-tiba HP-nya jatuh. Setelah HP jatuh, ternyata di bawah kasurnya itu ada sebuah kitab kecil itu. Dia penasaran, ini kitab apa ini katanya. Ternyata kita berbahasa Arab, dia kan orang Arab. Yang diberikan oleh temannya berapa tahun yang lalu katanya. Berapa tahun yang lalu. Setelah dilihat, dia pas judul tadi. Apa judulnya itu? Dia baca Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Sebab-sebab mendapatkan kebahagiaan. Ternyata buku itu dikasih oleh temannya 4 tahun yang lalu. Dia buka per lembarnya. Penasaran. Dibuka lagi sampai dari pagi sampai sore itu terus yang dibaca. Hanya istirahat sholat aja kan. Sholat baca lagi Masya Allah. Ternyata dengan kitab itulah dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah itu pun hidupnya berubah. Biasa kan kalau kita mengira bahwa Arab itu kan Masya Allah luar biasa. Tidak semuanya. Sampai di sana, apalagi kan negara-negara kafir ya. Di Inggris itu biasalah kehidupannya tidak jauh beda dengan mereka. Tapi semenjak buku itu dia baca katanya, langsung berubah kehidupannya. Langsung dia melaksanakan apa yang dibacakan, apa yang ada di buku tersebut. Dan dia Masya Allah, dia mendapatkan kebahagiaan. Itu 2 kisah yang berbeda. Jadi intinya apa? Kalau kita melihat dari semua manusia, tentu tujuannya ingin mendapatkan kebahagiaan. Betul tidak? Kalau kita tanya kepada semua orang, pekerja, apa saja pekerjaannya, tentu satu jawabannya, ngapain kamu di situ? Tujuannya ingin mendapatkan kebahagiaan. Tanya dokter, kenapa kamu ingin jadi dokter? Ya, ingin mendapatkan penghasilan agar bisa hidup bahagia. Tanya ke petani, kenapa engkau bertani? Ya intinya biar kita bisa makan enak dan bisa hidup bahagia. Tanya ke nelayan misalnya, kenapa engkau melaksanakan ini semua siang malam mencari ikan? Ya ingin hidup bahagia. Ya, intinya apa? Semua kita ingin hidup bahagia. Cuman terkadang ada orang yang salah jalan dan tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita bisa menyimpulkan, mungkin bisa 3 atau lebih.
Ada yang mengira bahwasanya bahagia itu terletak pada harta. Terletak pada harta. Sehingga ada orang yang luar biasa mencari harta, mengumpulkan harta. Di otaknya itu bagaimana harta itu bisa dikumpulkan. Harta itu bisa dikumpulkan sehingga dengan mengumpulkan harta bisa mendapatkan kebahagiaan. Tapi pada nyatanya tidak. Banyak orang yang bunuh diri karena kebanyakan harta. Banyak pula yang stres karena harta. Dan Al-Quran sudah mencontohkan itu. Bahkan mengabadikan kisahnya. Siapa itu? Qarun. Qarun dengan harta yang melimpah ruah yang ada pada dia. Saking banyaknya hartanya itu, sama pintunya hartanya itu dibuka dengan puluhan orang. Kuncinya sangat besar sekali. Saking banyakkan hartanya. Mungkin sekarang tidak ada yang bisa melihat. Kalau dulu kan hartanya kan berupa benda. Sekarang kan berupa angka ya. Enggak, bedanya gitu. Hanya berupa ATM sudah. Situlah letak. ATM-nya banyak lagi, Masya Allah. Karena beda tempat nyimpannya. Dulu kan berupa benda, jadi ngumpulnya luar biasa. Berupa benda, sekarang berupa angka. Kebayang tidak? Sudah berhasil mengumpulkan harta yang banyak melimpah ruah. Bagaimana akhir hayatnya? Allah menenggelamkan dia di daratan dengan segala kesombongannya dan segala harta yang dia miliki. Intinya apa? Dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari hartanya itu. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari harta yang dia miliki. Dan anehnya sampai sekarang ada yang mencari harta karun itu. Iya kan, korun bahasa agamanya, bahasa kitanya harta karun. Jadi banyak yang stres juga mencari peta ini itu. Oh, ini di sini harta karun katanya. Kita nggak tahu di mana Allah tenggelamkan karun itu. Di Indonesia bukan? Di Indonesia bukan ya? Tapi kok ada orang nyari harta karun di Indonesia gitu? Atau mungkin hanya sebatas istilah saja? Ya, hanya sebatas istilah mungkin. Ternyata harta yang melimpah juga tidak menjamin orang itu bahagia. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya harta itu, kebahagiaan itu terletak pada jabatan. Pada jabatan. Sehingga banyak orang yang mengincar jabatan. Apapun caranya, halal haram hantam saja, yang penting dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Hanya dia menempuh berbagai macam cara. Tapi pada akhirnya apa? Allah mengabadikan dalam Al-Quran orang yang memiliki puncak jabatan yang paling tinggi, Fir'aun. Bahkan saking tingginya Fir'aun yang mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi katanya. Bayangkan, sampai pada tingkat itu dia mengatakan Tuhannya kepada rakyatnya itu. Tapi bagaimana akhir hayatnya? Allah tenggelamkan di lautan. Kalau Qarun Allah tenggelamkan di mana? Daratan. Fir'aun Allah tenggelamkan di lautan dengan segala kesombongannya, dengan segala tentaranya. Bayangkan dia mengerahkan seluruh tentaranya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam pada saat itu. Dan pada saat itu Nabi Musa pada posisi titik terendah dari kelemahannya. Bayangkan beliau tidak punya apa-apa, tidak punya pasukan, tidak punya senjata, dikejar oleh Fir'aun yang punya tentara yang lengkap dengan jumlah yang begitu fantastis. Hanya mengejar seorang nabi dan juga teman-temannya yang hitungannya tidak sampai ratusan itu. Apa yang terjadi? Nabi Musa pada saat itu sampai pada titik terendah dari kelemahan. Apa itu? Di hadapannya ada lautan, di belakangnya ada Fir'aun dan tentara yang siap membunuh mereka. Kalau kita berpikir dengan akal kita, kira-kira Nabi Musa terbunuh kan? Akan terbunuh. Kalau kita pikir dengan akal kita sebagai manusia biasa, terbunuh. Kenapa? Maju kena, mundur kena. Di saat itu enggak ada kapal laut, enggak ada jet, enggak ada speedboat dan segala macam yang bisa cepat kan? Tidak akan ada. Di belakang mengancam, depan juga mengancam.
Tapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat Nabi Musa bertanya tentang bagaimana nasib kita ini, apa kata Nabi Musa? Inna ma'i rabbi sayahdin. Sungguhnya aku bersama Rabbku pasti akan mendapatkan hidayah. Oleh karena itulah, apapun posisi kita, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita, dan juga jangan pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang manusia ketika dia berada dalam kehempitan, dia mengatakan terdesak dan terpaksa. Akhirnya dia melaksanakan hal-hal yang haram. Justru di saat itulah, di saat kita berada di titik yang paling rendah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pasti akan memberikan jawabannya. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau berdoa, Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku bersama Rabbku dan pasti akan memberikan petunjuk. Betul. Seketika itu juga Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Akhirnya laut terbelah. Nabi Musa dan teman-temannya, sahabatnya, Allah selamatkan. Dan ketika Fir'aun sedang mengejar Nabi Musa alaihissalam, di tengah lautan Allah tenggelamkan. Dengan apanya? Dengan segala kesombongannya, dengan segala bala tentaranya. Dan Fir'aun Allah abadikan jasadnya sampai sekarang. Sebagai apa? Sebagai pelajaran buat kita. Bagi orang yang mengejar jabatan, mengejar kesombongan, itulah akibatnya Fir'aun tadi itu. Dan ternyata intinya apa? Tidak bahagia. Orang yang sudah sampai ke puncak kebahagiaan pun, dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Yang berikutnya misalnya, contoh lain, yaitu orang yang ingin bahagia, ingin menjadi orang yang tenar. Ingin jadi orang yang tenar. Lagi sekarang ini dengan adanya media sosial, ada orang yang berusaha tampil di media sosial, ingin viral, ingin trending. Apapun yang ia laksanakan, yang penting viral, trending. Lagi mungkin trending satu, mungkin di media sosial, begitu banyak sekali, ada Instagram, ada YouTube ataupun yang lainnya. Bahkan rela menjadi orang gila hanya untuk menjadi orang yang terkenal. Jadi dia ingin agar semua orang itu tertuju kepada dia. Dia ingin semua orang menyanjung dia. Dia ingin agar orang itu membicarakan dia. Sehingga apapun yang laksanakan hal haram, yang penting dia terkenal. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata banyak yang stres juga. Banyak orang yang stres. Kenapa? Di saat dia tampil di media misalnya, dia harus tampil bahagia walaupun dia sedang sedih. Dan dia harus tampil sedih walaupun dia sedang bahagia. Akhirnya apa terjadi? Dia hidup dalam kepalsuan. Dia harus tampil setiap jamnya, ratingnya tinggi. Ada adalah seorang yang pernah hijrah, terus kembali lagi ke dunia lamanya. Dia tampil di live streaming di media dia sampai katanya berjam-jam, katanya 24 jam katanya, enggak tidur. Apa tujuannya? Ingin viral. Tapi ternyata tidak terjamin, tidak menjamin orang itu bahagia. Tapi terus bagaimana caranya? Bagaimana kiat-kiatnya? Makanya para ulama menulis kitab-kitab ini. Al-Imam Ibnul Qayyim misalnya, beliau menulis dalam kitabnya itu Unwanus Sa'adah, tanda-tanda orang yang bahagia. Tanda orang yang bahagia 3 kata beliau. Pertama, bersyukur. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, beristighfar. Kenapa? Karena kondisi inilah pasti akan kita alami. Kondisi yang pertama misalnya, di saat Allah berikan kita kebahagiaan, kelapangan rezeki, melimpah ruah, kelapangan dalam segalanya, maka sikap kita apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang orang terlupa ketika Allah berikan lapangan rezeki, dia menghampur-hampurkan, dia belanjakan semuanya itu, lupa ada zakatnya di situ, ada infaknya, ada sedekahnya.
Dia mengatakan ini hasil karya saya, ini pekerjaan saya, ini uang saya, itu terserah saya katanya. Uang saya, iya kan? Uang saya, kerja saya, terserah saya. Tapi ingat di sana ada orang yang berhak juga dari uang Anda itu. Tujuannya apa? Agar uangnya bersih. Makanya harus bersyukur kepada Allah. Bukti bersyukur apa? Kalau dia mendapatkan harta yang melimpah ruah, ingat ada zakatnya. Di saat kita sehat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kondisi yang lapang dada itu, kata Imam Qayyim, idza u'tiya syakar. Ketika Allah memberikan dia dengan kenikmatan yang ada, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan bersyukur Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka Allah akan menambahkannya. Dan kebalikannya apa? Dan di saat orang itu tidak bersyukur, bahkan mengkufurinya, disitulah Allah berikan apa? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya Allah akan berikan kepada dia apa? Siksaan yang sangat pedih. Allah tidak mengambil nikmat itu yang ada pada dia. Bahkan Allah biarkan dia dengan kemewahannya. Allah berikan dia dengan harta yang melimpah pada dia. Tapi ingat, di balik kemewahan itu ada siksaan yang Allah berikan kepada dia. Sehingga harta yang ada pada dia tidak bahagia. Justru malah tersiksa dengan hartanya. Justru dia malah tersiksa dengan harta yang ada pada dia itu. Justru tersiksa dengan jabatan yang ada pada dia. Ya, mungkin pernah kita dengar kisah, dikisahkan dalam sebuah kitab, setetes madu misalnya jatuh ke lantai, jatuh ke tanah, kemudian datang semut yang ingin menikmatinya. Ketika masih di pinggir, semut masih menikmati madu itu. Namun karena serakahnya semut ini, dia masukkan dengan tubuhnya ke madu. Apa yang terjadi? Bukan malah dia bisa menikmati madu itu, malah tersiksa dengan madu itu. Kenapa? Bayangkan kalau sudah masuk dengan tubuhnya ke madu, dia kan tidak bisa keluar lagi. Justru malah kematian yang menimpa dia. Jadi madu mati bukan karena kelaparan, justru mati karena dia sedang menikmati madu itu. Nah, begitu juga manusia ini. Ketika Allah berikan dia lapang keluasan rezeki, ketika dia tidak mensyukurinya nikmat tersebut, maka justru Allah mengatakan apa? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaan sangat pedih. Ketika apa? Ketika dia tidak mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat. Yang seharusnya bersyukur dengan nikmat tersebut malah mendapatkan nikmat. Kemudian yang kedua kata Imam Qayyim, idza ubtiliya sabara. Ketika dia mendapatkan ujian. Ketika dia mendapatkan ujian, maka dia bersabar. Dia bersabar. Dan semua kita pasti akan mendapatkan ujian. Bahkan semakin tinggi iman seorang itu, semakin tinggi ujiannya. Jadi, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka siap-siaplah mendapatkan ujian. Mas, untuk menguji yang asli gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya diuji emas yang asli itu? Ada yang tahu nggak? Ya, dibakar ya. Di mana dia kan? Air keras kan? Harus melewati air keras tersebut. Kayu yang harum apa namanya? Asli Kalimantan kan? Gaharu apa cendana itu? Kayak haru ya. Gimana cara membuktikan asli dan enggaknya? Dibakar agar keluar aroma aslinya. Nah, begitu juga orang yang mukmin yang beriman kepada Allah, gimana Allah membuktikan keimanannya? Diuji dengan berbagai macam ujian-ujian. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala'ahu. Sungguhnya ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan mengujinya. Dan manusia yang paling besar ujiannya Nabi dan Rasul. Jadi jangan sampai kita mengatakan iman kita tinggi padahal Allah belum menguji kita. Harus siap menghadapi ujian. Dan bagaimana sikap kita? Idza betuliya sabara. Ketika
diuji, maka kita harus bersabar. Maka dua kondisi ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang-orang mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Kata Nabi, aku terheran-heran dengan kondisinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Apa kata Nabi? Jikalau dia mendapatkan kemudahan, kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah apa? Itulah kebahagiaan bagi dia, kebaikan bagi dia. Dan jika dia mendapatkan apa? Kesusahan, kehimpitan, tapi sekarang mungkin harga naik ya. Si Indonesia naiknya soalnya. Sehingga seakan-akan nggak punya harapan untuk hidup, sehingga dia merasa susah. Tapi namun ketika dia bersabar, apa kata Nabi? In asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Jikalau dia itu mendapatkan kesusahan dan ketika dia bersabar, maka sungguhnya dia mendapatkan kebaikan juga. Ya, itulah kondisi kita. Bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan bersabar ketika menghadapi ujian. Dan yang ketiga apa kata beliau? Wa idza adnaba istaghfara. Ketika dia berdosa, dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, manusia punya kelemahan. Di antaranya apa? Lupa dan salah. Lupa dan salah. Pasti itu. Dan itu sudah pasti. Dan bagaimana sikap kita kalau kita melaksanakan hal itu? Itu yang kita inginkan. Itu yang Nabi anjurkan kepada kita, Pak, beristighfar. Karena manusia pasti salah, lupa. Baik itu tatapan matanya, pembicaraannya, pendengarannya, tingkah lakunya, pasti ada khilafnya, ada salahnya. Maka kondisi di saat kita berdosa, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'i sayyah al-hasanah tamhuha." Iringilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya Allah akan menghapusnya. Niscaya Allah akan menghapusnya. Dan kebaikan itu minimal kita ucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu di antara manfaatnya apa? Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Aku katakan kepada umatku, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka apa balasannya? Allah akan mengirim kalian hujan yang lebat, yang bermanfaat, dan Allah juga menambahkan amwal wa banin, harta benda kalian, dan juga menambahkan anak-anak kalian. Itu di antara fadilah utama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, "Faman fa'ala dzalika fadzalika unwanus sa'adah." Barang siapa yang melaksanakan tiga hal ini, maka itulah tanda-tanda orang yang bahagia. Tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan, bukan dari manusia, bukan kita mendapat dari Allah yang menjanjikan. Kalau yang lainnya atau sebab yang lainnya itu bahagia, tapi semu bahagianya. Apalagi orang-orang yang sudah terlibat dengan narkoba misalnya, tujuannya akan ingin mendapatkan kebahagiaan, tenang, tapi tenang sesaat, tapi menderitanya selamanya. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan itu tidak ada pada dia, dan tempatnya itu tidak ditempati tempat yang sesuai dengan Allah. Kenapa Pak? Tempatkan. Karena bahagia itu apa? Apa kata ulama? Itminanul qalbi wa insyirahus sadr. Bahagia itu apa? Tenangnya hati dan lapangnya dada. Itulah bahagia yang sesungguhnya. Tenangnya hati. Tenangnya hati. Hati ini kan ketika tenang akan berimbas kepada pikiran. Kepada pikiran. Orang yang pikirannya tenang, maka otomatis sugesti itu pun negatif, positif. Ketika orang yang sugestinya positif, maka dia akan berpikiran positif.
sehingga muncullah tindakan yang positif pula. Itu kata ahli psikologi. Sehingga pikirannya positif, tindakannya positif, sehingga dia hidup bahagia. Kebalikannya, ketika hatinya kacau, maka muncullah pikiran yang kacau, negatif, sehingga dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Makanya hati ini dalam bahasa agama namanya ada qalbu, ada gabungkan dengan nafs, ya, nafs. Allah bersumpah dengan nafs ini di surat Asy-Syams, apa bunyinya? Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan segala penciptaannya, Allah sempurnakan penciptaannya, ya. Kemudian apa lagi? Qad aflaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah ilhamkan pada jiwa ini taqwaha, kefajiran dan ketakwaan. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini berpotensi melaksanakan kebaikan dan juga kemaksiatan. Berpotensi melaksanakan kebaikan dan juga keburukan. Berpotensi melaksanakan kemaksiatan dan ketaatan. Makanya kenapa ada orang yang bermaksiat dan kenapa ada orang yang melaksanakan ketaatan? Kenapa itu? Semuanya bisa dilaksanakan. Orang yang melaksanakan maksiat bisa nggak melaksanakan ketaatan? Bisa. Dan juga kebalikannya. Itu tergantung kondisi hatinya, jiwanya. Makanya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh bahagia, aflah, kebahagiaan itu tingkatan tertinggi dari kata al-falah itu. Makanya sholat, ketika Allah mengundang kita ada kata al-falah, betul enggak? Hayya 'alas shalah, hayya 'ala al-falah. Allah mengundang kita untuk mendapatkan kemenangan, bukan dalam hal dunia, dalam hal akhirat. Di ayat ini juga Allah mengatakan apa? Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh orang yang akan mendapatkan kebahagiaan kapan itu? Ketika dia membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Oleh karena itu, mari kita olah jiwa kita seperti kita mengolah raga kita. Kita kan punya raga dan punya jiwa, betul nggak? Ada jasmani dan ada rohani. Terkadang manusia hanya memperhatikan jasmaninya, olahraga di pagi hari, kemudian juga senam, ada yang nge-gym, ada yang masya Allah. Kalau perempuan itu dipermak ya wajahnya, di glowing biar tampil fresh itu. Makanya mereka mengatakan itu perempuan cantik itu ada dua sumbernya katanya, dari hati dan dari uang suami katanya. Jadi suami harus punya uang yang banyak untuk mempermak istrinya biar tapi cantik di hadapan suaminya, gitu ya, betul nggak? Jadi kita berusaha mencari apa hal-hal agar kita fisik kita sehat, jasmani kita kuat gitu, lari puluhan kilo tiap harinya, olahraga agar keringat dan segala macamnya itu. Tapi ketika dia melupakan olah jiwanya, apa yang terjadi? Ada orang yang mampu kuat angkat beban, kita nge-gym, mampu lari puluhan kilo, namun ketika adzan dikumandangkan dia nggak mampu. Ya, bukan karena lemah fisiknya, tapi lemah jiwanya. Bukan karena sakit fisiknya, tapi sakit jiwanya. Walaupun orang stres itu kan tidak dikatakan sakit apa? Kenapa dikatakan sakit jiwa itu orang stres itu? Tidak dikatakan sakit apa gitu. Kenapa? Fisiknya kuat. Orang gila kan kuat fisiknya kan? Ya enggak? Kenapa? Walaupun dia makan apa saja, hidup di mana saja, fisiknya kuat. Kenapa? Ya, karena nggak punya pikiran ya. Karena nggak punya pikiran. Kita yang sehat ini dikit-dikit sakit. Kenapa? Kebanyakan pikiran. Ya, kebanyakan pikiran, banyak yang dipikirkan. Apa?
Apalagi yang punya 2 istri misalnya tuh. Iya. Jadi belum nikah sudah mikir duluan. Apalagi sudah nikah ya. Jadi itu kita kalah dengan orang gila. Fisiknya kuat-kuat, Masya Allah. Makannya sembarangan. Makan mungkin gak higienis. Sampah yang dia makan. Tapi kuat-kuat. Kenapa? Gak punya pikiran. Nah kita ini yang sehat fisik kita nggak pernah makan yang kotor-kotor, sehat, masih stres juga. Kenapa itu? Kondisi hati kita ya. Oleh karena itu apa? Mari kita bersihkan jiwa kita ini. Disitulah apa? Di saat kita mampu membersihkannya dan noda kita bersih oleh Allah Subhanahu wa taala bersihkan, maka itulah orang yang bahagia. Ketika hatinya bersih, maka muncullah pikiran yang tenang pula, pikiran yang sehat. Makanya itulah orang bahagia itu mata-mata itminanul qalbi, tenangnya hati. Yang kedua, wansyirahus sadri, dan lapang dada. Lapang dada. Lapang dada itu dimiliki oleh orang yang pemaaf. Apapun kesalahan temannya dia maafkan. Dan dia tidak punya sifat pendendam. Dia tidak punya sifat pendendam. Coba bayangkan misalnya, kalau ada orang yang salah sedikit saja, kemudian dia ingin balas dendam. Awas ya, tunggu waktunya. Tunggu tiba saatnya. Nggak tiba-tiba waktu itu. Ya balas dendam. Apa yang terjadi? Ketika waktu yang tunggu tuh nggak tiba-tiba, nggak kunjung datang pula, muncullah penyakit dalam hati itu, iri, dengki, semuanya muncul di situ. Karena saking irinya, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, akhirnya stres ya, sakit. Ya orang kalau nggak tidur semalaman, bahkan bermalam-malam, dan nggak bisa makan, sakit nggak? Sakit. Berawal dari itu, nggak mau memaafkan, nggak mau memaafkan. Coba kalau memaafkan, udah masalah pulang sudah. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang imannya tinggi. Nabi Yusuf alaihissalam, bayangkan dari kecilnya dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Allah abadikan kisahnya di surat Yusuf. Diabadikan kisahnya. Dikucilkan dari kecil, dibuang Pak. Dibuang. Dan Nabi Yusuf pun mengalami berbagai macam perjalanan pada saat itu sampai jatuh ke tangan raja. Di situ beliau mendapatkan kehidupan yang luar biasa sampai pada posisi sebagai khazainul ard, sebagai pemegang kendali keuangannya pada saat itu. Suatu ketika di mana saudaranya berada dalam tempat di kondisi yang paling lemah. Kenapa? Karena saudaranya minta bantuan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bisa nggak balas dendam? Bisa, sangat mampu, punya kekuatan, punya jabatan, balas dendam. Dan juga saudaranya itu sangat-sangat lemah sekali. Kenapa lemah? Karena minta bantuan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yawm. Kalian tidak punya salah, kalian tidak berdosa. Bahkan Nabi Yusuf berdoa, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Luar biasa tidak? Hati Nabi Yusuf alaihissalam tidak pendendam, bahagia. Jadi orang yang bahagia, orang yang tidak pendam, orang yang tidak pendendam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diusir dari kampung halamannya, ya, diusir dari kampung halamannya sampai berhijrah. Ketika beliau kembali ke Mekah, di Fathu Mekah, beliau berhasil mengalahkan Mekah dengan tanpa perangan. Di antara yang mengusir beliau, di situ ada Abu Sufyan namanya. Abu Sufyan yang mengusir beliau bahkan ya pokoknya tidak berbuat baik, katanya selalu mengucilkan dan menghina Nabi SAW. Di saat beliau mampu balas dendam, Nabi mengatakan, man dakhala dara Abu Sufyan fahuwa amin. Barang saya masuk ke tempatnya Abu Sufyan, maka dia jadi orang yang aman. Nabi memberikan penghargaan kepada Abu Sufyan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat
diharapkan itu orang yang benci dengan Nabi. Apa kata Umar bin Khattab? Da'ni adrib unuqah. Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya katanya. Karena orang ini orang paling musuh Islam kata, musuh Nabi SAW. Biarkan aku penggal lehernya. Karena biarkanlah dia. Dengan sikap itulah Abu Sufyan masuk Islam. Dengan akhlak Nabi SAW masuk Islam. Nabi memamparkan mereka. Idhabu fa antum tulaqa katanya. Ketika mereka jadi tawanan, kata Nabi, pergilah, kalian bebas. Masya Allah. Coba kalau kita lihat bagaimana sikap orang-orang Mekah, kafir Quraisy menyiksa sahabat Nabi, mengusir Nabi itu tidak bisa dibayangkan dengan kepala kita begitu bengisnya. Namun ketika Nabi mampu balas dendam, dia tidak. Pergilah, antum bebas. Masya Allah. Itulah yang namanya lapang dada. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Masya Allah, sampai lama. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjadi qadhi, hakim di Riyadh sana, beliau berhadapan dengan seorang pemuda, ya pemuda kriminal. Kemudian Syekh bin Baz menjatuhkan hukuman tertinggi dari tuntutan yang ada. Kenapa? Karena dia pelaku kriminal. Setelah Syekh bin Baz memutuskan mengetok palu, putus hukumnya, pemuda ini langsung mencaci maki Syekh bin Baz dengan cacian yang luar biasa. Ya. Dan beritanya tersebar di Riyadh di Saudi Arabia saat itu. Viral beritanya. Bahwasanya ada seorang pemuda yang menjelekkan, mencaci maki Syekh bin Baz rahimahullah. Dikisahkan di situ, ketika pemuda tadi mencaci maki Syekh bin Baz, hanya istighfar, astagfirullah, sambil duduk selama 30 menit katanya, istighfar, astagfirullah, berarti selesai. Habis itu sudah. Sebulan kemudian, ternyata diberitakan pemuda tadi itu meninggal dunia. Mungkin kalau kita mampus loh kayak itu. Tapi kata Syekh Mas tidak. Dalluni ala qabri. Tunjukkan di mana kuburannya katanya. Tunjukkan di mana kuburannya. Karena tidak sempat disolatkan, Syekh Mas, kenapa nggak kabur saya? Biar saya solatkan jenazahnya. Karena ya terlambat kabar beritanya. Dia pergi kuburannya, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Pemuda tadi, masya Allah. Bahkan hampir 1 jam kata doa, saking lama sekali. Ya 30 menit lah. Itulah orang yang lapang dada, orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Senyumnya cerah ceria, ya pandangannya manis. Kenapa? Nggak ada dendam. Coba kalau seandainya orang gini terus, masya Allah. Ya wajah sana seram, wajah sana masya Allah, nggak pernah bahagia. Kalau lapang masya Allah, gimana kabarnya? Kan enak pandangan mata. Itulah orang yang bahagia. Itminal qalbi munsyirahus sadr. Ya, lapang dada, tenangnya hati dan lapang dada. Itulah orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di sini dan juga nanti di akhirat kelak. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sebelum kita akhiri, apakah ada tanya jawab atau tidak? Ada tanya jawab ya? Gimana? Ada ya? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya bagaimana cara atau sistem atau guidelines orang membahagiakan orang lain. Orang bisa membahagiakan orang lain, orang bisa membahagiakan binatang, orang bisa membahagiakan tumbuh-tumbuhan. Padahal dia itu bukan muslim, dia bukan haji, dia tidak tahu Quran, dan dia tidak tahu, tidak punya stable title, profesor, doktor, dan lainnya, tapi bisa membahagiakan orang. Sebagai contoh kita datang kita. Saat ini saudara-saudara kita yang tinggal di Libanon, Syria, Libya, sedang apakah bisa hidup? Ternyata ada 50 keluarga sudah berasal. 50 keluarga ini lari dari Libanon menuju Mesir. Diusir oleh orang Mesir. Dia ke selatan, menyusuri Gunung Sinai. Itu ada paling kecil. Dari Gunung Sinai ini, dia sampailah di Libanon, di Israel.
diusir. Akhirnya dia lari ke selatan lagi. Di selatan sampailah di Yordan. Di Yordan diusir. Setelah di Yordan dia ketemu orang Amerika. Ayo ikut aku. Dia ke Amerika. Nah, orang Amerika inilah dia bukan Muslim, bukan apa-apa, menerima 50 keluarga orang Muslim. Dan saat ini orangnya tinggal di Denver dan 3 bulan lalu ketemu dengan saya di Denver. Dia jadi driver, dikasih rumah, dikasih mobil, dan dia mengatakan aku bahagia di sini. Hanya apa dianya? Dia nggak tahu Muslim, nggak tahu Al-Quran, dia bukan bertitel profesor dan sampai masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagus sekali apa yang beliau katakan tadi. Dia bukan Muslim, dia bukan nggak kenal Al-Quran, tapi kok bisa membahagiakan. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya itu dia menyebabkan sebab-sebab bahagia. 3 kata beliau. Asbabun diniyah, wa asbabun tabi'iyah, wa asbabun amaliyah. Jadi ada sebab-sebab bahagia itu. Yang pertama asbab diniyah, sebab agama. Dia baca Quran, mengamalkan hadis, itu diniyah. Yang kedua asbab tabi'iyah, sifat tabiat manusia. Mungkin itu bagian dari sifat tabiat manusia. Memberi. Ya, orang memberi itu akan menimbulkan kebahagiaan. Orang terima saya bahagia. Tapi yang paling bahagia adalah orang yang memberinya. Semakin dia akan memberi, maka semakin bahagia. Makanya ada orang yang suka memberi. Itulah kebahagiaannya. Termasuk juga ketika dia memelihara binatang, kan dia memberi itu, ngasih makan, ngasih minum. Padahal itu binatang kan. Tapi dengan memberi itu dia bahagia. Makanya heran banyak orang yang gila dengan binatang. Hobi mengumpulkan ular, ngasih makan tiap hari. Ada nggak seperti itu? Ada. Hari ngasih makan matang buas. Padahal buas tapi dengan dia jinak, masya Allah. Dan lagi yang lainnya. Jadi karena ada hobi yang suka ngasih tanaman, kasih pupuk kan. Itu hobinya dia. Itu dia bahagia dengan. Itu namanya asbab tabi'iyah. Sifat tabiat manusia yang suka memberi. Suka memberi sehingga bahagia. Termasuk apalagi yang diberikan itulah manusia. Ya. Maka sungguh akan bahagia yang luar biasa. Makanya di antara kiat-kiat orang yang sakit itu kalau ingin sembuh penyakitnya, kata Nabi SAW, dawu mardhakum bisadaqat. Obatilah sakit kalian dengan bersedekah. Karena dengan sedekah itu orang akan bahagia. Dengan bahagia akan menimbulkan pikiran yang positif. Sugesti yang positif pun akan mendukung dia menjadi orang yang sehat. Makanya dengan memberi itu dia mendapat kebahagiaan. Termasuk tadi itu. Dengan dia memberi padahal dia tidak hafal Quran, nggak tahu agama musyrik, tapi dengan dia memberi itu namanya asbab tabi'iyah. Ya, sebab-sebab yang tabiatnya dia itu dia bisa bahagia. Contoh lain misalnya di saat kita jenuh, kita sering pergi ke pantai kan? Pantai, ngapain ke pantai itu? Melihat detik-detik tenggelamnya matahari. Apa istilahnya itu? Sunset. Itu kan nggak ada kaitannya dengan agama kan? Nggak ada dengan Al-Quran, tapi dengan memandang itu kita bisa bahagia. Ya, mendengar misalnya hal-hal yang mendengar air, mendengar suara burung, mendengar kicauan burung, kan sebab tabiat itu. Orang bahagia, makanya banyak orang yang ingin memindahkan gunung ke rumahnya. Dibikinlah miniatur, ya, miniatur gunung, air, ada kolam di situ masa. Dia bahagia mendengarkan percikan air, suara burung, bahagia. Itu senangnya sebab tabi'i. Nggak ada kaitannya dengan Quran hadis, nggak ada. Karena itu tabiat manusia. Ada orang yang menyendiri, hidup tenang, tidur di pantai, tidur di gunung, tenang, bahagia dia. Kenapa? Menghirup udara segar. Itu sebab tabi'i. Itu dan sebabnya. Ada lagi sebab amaliyah tadi, itu dengan mengamalkan man amila salihan min dzakarin aw untha. Ya, barang siapa yang mengamal amal saleh akan berbuat, maka Allah mengatakan faluhin hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada kehidupan yang bahagia sekali dengan amaliyah tadi. Itu di antara sebabnya. Wallahu ta'ala. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya. Baik. Ada lagi?
Cukup ya? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.